Sup dari sosis. Setiap tahun, Raja Francis dari Kerajaan Red Lake yang kuat akan menyelenggarakan perjamuan kerajaan untuk semua raja dan bangsawan dari 10 kerajaan di sekitarnya. Tahun ini, dia ingin putranya bertunangan dengan salah satu putri yang datang ke pesta. Tapi, sang pangeran sendiri telah jatuh cinta dengan putri koki kerajaan dan dia ingin dunia melihat betapa bijak dan cerdasnya dia. Mari, aku bertanya padamu lagi, maukah kau menikah denganku? Kau adalah seorang pangeran yang mulia dan kau harus menikah dengan seorang putri. Tidak harus. Aku tidak bisa membayangkan menikahi seorang wanita yang bahkan tidak bisa memakai sepatunya sendiri tanpa 10 pelayan membantunya. Kerajaan tidak membutuhkan kesombongan seperti itu. Perlu seorang ratu yang bijak dan juga pintar. Para putri sudah ada di sini, dan raja berharap kau menikahi salah satu dari mereka. Aku tahu jalan keluarnya. Mari, tahukah kau apa artinya membuat sup dari pasak sosis? Membuat sup dari pasak sosis adalah ungkapan Denmark yang tidak berarti apa-apa. Tidak mungkin membuat sup dari pasak sosis. Jadi, ketika seorang membuat sup dari pasak sosis, itu berarti mereka tidak masuk akal. Baik ketika mereka bereaksi terlalu banyak atau terlalu banyak menuntut. Di sisi lain, jika ada seseorang yang berhasil membuat sup dari pasak sosis, itu juga artinya mereka telah berhasil menyelesaikan sesuatu yang sangat sulit atau sesuatu yang dianggap mustahil. Tepat sekali. Malam itu, ketika semua orang berkumpul untuk perjamuan kerajaan, sang raja mengumumkan, "Aku ingin membuat pengumuman. Seperti yang kalian lihat, anakku telah tumbuh menjadi pria yang baik. Seorang pangeran tampan yang mahir dalam urusan pemerintahan, ilmu pedang, dan juga hukum. Sudah saatnya dia menikah dengan seorang putri yang suatu hari akan menjadi Ratu Red Lake." Memang benar. Beritahu kami, Pangeran Red Lake, bagaimana kau akan memutuskan siapa yang kau pilih untuk dinikahi? Aku pikir seorang ratu mewakili masa depan seluruh kerajaan. Karenanya dia harus mandiri, cerdas, dan juga bijaksana. Ya, kami setuju. Kami setuju. Ya, kami setuju. Jadi, jika kalian tidak keberatan, biarkan ada kontes kecil di antara para wanita yang ingin berpartisipasi. Aku akan menikahi wanita yang akan membawa resep dan memasak sup dari pasak sosis. Bagaimana cara membuat sup dari pasak sosis? Ini akan terasa mengerikan. Dan mungkin bahkan itu juga tidak sehat. Dan bagaimana anakku yang malang akan membuat sup? Dia adalah seorang putri. Tapi, kalau memang seperti itu persyaratannya, tidak apa-apa. Kami adalah para putri. Kami bisa menyelesaikan apapun. Ya, itu benar. Lakukanlah. Ada 3 putri yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam kontes. Putri pertama mendapatkan pasak sosis raksasa yang dibuat dan melakukan perjalanan jauh dan luas dengan membawa rombongan penjaga dan juga pembantu untuk mendapatkan resep membuat sup. Suatu malam, dia mendapati dirinya di hutan. Para pengawalnya membangun sebuah kamp untuknya, tapi di pagi hari, dia terbangun dengan tawa. Dia pergi ke jendela. Dia melihat peri muncul dari bunga. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Dia mengambil pasak sosis dan pergi menemui mereka. Wow, siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan? Hai, apakah itu pasak sosis yang kau punya? Iya. Itu sangat besar, tidak pernah melihat yang lebih besar. Itu adalah hal yang kami cari. Bisakah kami meminjam selama beberapa menit? Tentu saja. Peri terbang tinggi di langit, membungkus cahaya matahari di sekitar pasak, dan menciptakan hujan tetesan embun pada semua daun dan bunga. Setelah itu, mereka kembali untuk mengembalikan pasak sosis kepada sang putri. Terima kasih banyak, Putri. Bisakah kau membantuku dengan sesuatu? Apa itu?
Aku sedang mencari resep sup dari pasak sosis. Kami baru saja melakukannya, Putri. Kami baru saja membuat sup dari pasak sosis. Kami tidak tahu cara membuatnya, tapi ini. Kau mungkin suka ini. Putri pertama kembali ke pangeran dengan pasak sosis. Mereka tidak bisa memberitahu aku cara memasak sup dari pasak sosis, tetapi mereka memberi aku ini. Aku alergi terhadap violet. Oh, maafkan aku. Aku kira inilah saatnya untuk kontestan berikutnya. Jadi sekarang waktunya putri kedua. Dia pergi ke neneknya yang bijaksana untuk meminta nasihat. Sup dari pasak sosis, kan? Untuk mempersiapkan itu, kau harus mencari hikmat, menyalakannya dengan imajinasi, dan mengekspresikannya dengan hati seorang penyair. Mencari hikmat, menyalakan dengan imajinasi, dan mengekspresikannya dengan hati seorang penyair. Oh, oke. Aku seorang putri, dan aku bisa melakukannya. Sang putri sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh neneknya. Dia mengumpulkan semua cendekiawan dan pelukis dan juga penyair kerajaannya dalam rombongan besar dan pergi menemui pangeran. Yang mulia, aku punya rahasia untuk menyiapkan sup dengan pasak sosis. Benarkah? Yang dibutuhkan untuk memasak sup dari pasak sosis adalah mengumpulkan hikmat, menyalakan dengan imajinasi, dan mengekspresikannya dengan hati seorang penyair. Inilah para cendekiawan di kerajaanku untuk hikmat, pelukis untuk imajinasi, dan penyair untuk mengekspresikan. Putri, kontes ini untukmu, bukan untuk para pelajar dan pelukis dan penyair kerajaanmu. Tapi yang mulia, aku ini adalah seorang putri, dan seorang putri tidak pernah melakukan pekerjaan apapun sendirian. Aku pikir sudah waktunya untuk kontestan ketiga, Tuan. Lalu sekarang putri ketiga memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dia melakukan perjalanan jauh ke kerajaan. Suatu hari dia datang ke sebuah desa dan mendengar suara-suara seolah-olah beberapa anak sedang berkelahi. Aku akan menjadi yang pertama untuk mengambilnya. Aku yang melihatnya pertama kali. Tidak, aku yang melihatnya. Aku yang memegangnya lebih dulu. Apa bedanya siapa yang melihatnya lebih dulu? Masuklah dan ambil semangkuk susu untuk anak anjing kecil ini. Dan berhentilah membuat sup dari pasak sosis. Oh, sup dari pasak sosis? Maafkan aku, Nyonya. Iya. Bisakah kau memberikan aku resep sup dari pasak sosis? Resep? Iya, aku adalah seorang putri. Aku akan menghargaimu dengan sangat mahal kalau kau memberi aku resepnya. Aku mohon. Seingat aku, tidak ada sup yang terbuat dari pasak sosis di sini. Tapi tadi kau bilang, membuat sup dari pasak sosis adalah ungkapan Denmark yang artinya konyol dan tidak masuk akal atau melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Oh, jadi itu artinya tidak ada sup yang bisa dimasak dari pasak sosis? Tidak, Yang Mulia. Oh. Sang putri kembali ke aula kerajaan dan menceritakan semuanya. Jadi tahukah kau, Yang Mulia, bahwa tidak ada sup yang bisa dibuat dari pasak sosis? Ini mengerikan. Kau membuat putri kami berjuang sia-sia. Berani-beraninya kau memperlakukan putri kami yang berharga. Putriku yang malang bepergian ke seluruh kerajaan untuk mendapatkan resep untukmu. Iya, dengan 100 pelayan. Hanya 100 pelayan. Kasihan aku. Dan ini semua sia-sia? Kami akan membalas penghinaan ini. Akan ada perang. Iya, akan ada perang. Akan ada perang. Iya, akan ada perang. Akan ada perang. Iya, akan ada perang. Tunggu, Yang Mulia. Ada sup yang bisa dibuat dari pasak sosis. Benar kau? Iya. Tunjukkanlah.
dan kita tidak akan percaya sampai kita mencicipinya. Baiklah, Yang Mulia. Bawa masuk. Terima kasih. Jadi sup spesial ini memiliki 3 bahan. Pertama, kami mengambil air dan memasaknya sampai benar-benar mendidih. Lalu, kami memasukkan pasak sosis. Dan tentu saja, karena itu adalah bahan yang paling penting. Dan kemudian, ada hal ketiga dan terakhir yang juga kita butuhkan. Apa itu? Itulah alasan mengapa resep ini tidak dikenal luas. Apa itu? Emas cair dari 3 mahkota kerajaan. Apa? Ya, sup yang sangat istimewa ini tidak akan dapat disiapkan tanpa itu. Apakah kau tidak ingin merasakannya, Yang Mulia? Sekarang, Raja dan Ratu khawatir. Sangat memalukan bagi seorang raja untuk melepaskan mahkotanya. Tapi kemudian, merekalah yang meminta bukti bahwa sup seperti itu ada dan mereka ingin mencicipi rasanya. Tiba-tiba, salah seorang raja memikirkan sebuah ide. Dia bangkit dan berkata dengan sombong yang bisa dikerahkannya. Baiklah, mencicipi sup akan sama dengan menghina tuan rumah kami yang mulia Raja Red Lake. Dan kebudayaan kerajaan kita tidak akan pernah mengizinkannya. Jadi, kami percaya sup itu ada, dan kami setuju bahwa itu pasti lezat, tetapi kami tidak ingin mencicipinya. Jadi, kau tidak perlu memasaknya. Iya, kami tidak ingin mencicipinya. Ya, kami tidak ingin mencicipinya. Baiklah kalau begitu. Aku pikir itu adil bahwa gadis ini yang akhirnya berhasil membawa resep sup dari pasak sosis kepada kita. Dan layak dinyatakan sebagai pemenang kontes. Ya, kami setuju. Ya, kami setuju. Nyonya, apakah kau setuju untuk menikahi putraku, Pangeran Red Lake? Aku setuju, Yang Mulia. Dengan cara ini, Mary menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan keempat kerajaan dari perang yang mematikan. Dia menyelamatkan kerajaan dari membuat sup dari pasak sosis. Dia dan sang pangeran menikah dan memerintah kerajaan mereka dengan kebijaksanaan dan juga belas kasihan.